Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di acara The Conversation sore hari ini bersama Mbak Zahra Alia dan Mas Ali Nursahid dan Andre Arditya. Topik sore ini yang akan kita bahas adalah tentang gerakan sosial sebagai oposisi, apakah lebih efektif dari partai politik. Ide acara ini sebenarnya sederhana, nggak bermaksud menyinggung salah satu pihak, apalagi buzzer-buzzer yang lagi nggak kerjaan kata Mas Ali tadi, sehingga melipir ke sini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan gitu ya. The Conversation sendiri, mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu, sudah ada yang paham, sudah yang kenal, familiar. Kami adalah media yang berkolaborasi dengan akademisi, dosen, peneliti, atau mahasiswa S3 dalam menyebarluaskan pengetahuan mereka ke publik awam, ke general public yang lebih luas. Cara utamanya di website, artikel, tapi juga ada di sosial media, podcast, dan event seperti ini. Untuk event, kami juga tidak terlalu terpaku harus akademisi, tapi juga bisa perspektif dari kalangan lain, misalnya pelaku, misal bisnis gitu ya, pelaku bisnis, pelaku usaha, pengamat. Topik kita sore ini akan dimulai dari Mbak Zahra. Tanpa berpanjang-panjang lagi, silakan Mbak Zahra. Halo semuanya, selamat sore. Aku Zara dan saat ini masih menempuh studi bidang sosiologi di University of California, San Diego. Ini riset aku tentang gerakan sosial itu udah dilakukan sejak S1. Terus lanjut di S2 kemarin University of Chicago baru selesai. Sekarang pindah institusi, risetnya masih tentang gerakan sosial. Oposisi itu apa sih sebenarnya gitu. Oposisi itu sebenarnya sebuah ide, sebuah konsep yang bertalian erat dengan konsep negara. Kenapa bertalian erat dengan konsep negara gitu? Konsep oposisi itu sendiri artinya adalah kelompok penentang atau lawan gitu. Itu menentang atau melawan itu bukan berarti secara fisik berperang ya kita ya sama negara gitu. Tapi kelompok oposisi biasanya melawan pihak yang berkuasa, yang dalam hal ini itu pemerintah kan biasanya. Dan itu perlawanannya itu nggak secara fisik seperti yang tadi aku bilang, tapi itu secara ideologi biasanya. Dan di dalam sebuah sistem demokrasi, oposisi itu biasanya bentuknya tuh partai politik. Di Indonesia pun begitu ya, harusnya ada oposisi yang melawan pemerintah di parlemen mungkin. Itu dalam bentuk partai politik. Partai politik sendiri punya peran di masyarakat kita, di sistem politik kita. Itu gunanya adalah untuk mengartikulasikan perbedaan politik atau political cleavage dalam masyarakat. Apa sih perbedaan politik itu? Perbedaan politik itu misalnya ada yang kita lihat misalnya di Amerika ada partai Republikan sama partai Demokrat, itu maksudnya sayap kanan sayap kiri gitu. Atau mungkin di Indonesia itu ada partai Islam dan partai nasionalis, itu salah satu bentuk-bentuk dari perbedaan politik yang ada di masyarakat. Nah, partai politik ini mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok itu tadi, misalnya konservatif dan reformis, atau kelompok agama, atau kelompok nasionalis, gitu. Dan menjadi kendaraan politik mereka untuk meraih suatu tujuan politik. Itu biasanya dilakukan melalui pemilu. Kalau menang pemilu kan partai kan menang, kemudian berkuasa, mengontrol pemerintahan gitu, dan misalnya ngegolin undang-undang yang sesuai sama kepentingan kelompok mereka itu tadi, kayak gitu. Yang tadi aku bilang, perbedaan politik, political cleavage, itu erat sama sejarah dan konteks politik dari masing-masing negara ya, masing-masing daerah juga bahkan gitu kan. Misalnya kan di Aceh kan ada partai-partai khusus yang ada cuma di Aceh itu. Itu makanya partai dan perbedaan politik itu bertalian erat dengan lokalitas masing-masing gitu. Kayak misalnya di Indonesia kita nggak bisa dengan gampang bilang oh di Indonesia ada sayap kanan sayap kiri seperti di Inggris lah katakan, atau seperti di Amerika gitu. Tapi kita harus lihat apakah emang bener ada kiri di Indonesia. Iya emang dulu ada kiri, tapi kan udah sempat dibunuh kan di zamannya Pak Harto dengan isu PKI. Jadi sekarang ketika kita mau ngomong, oh ini partai berhaluan kiri, itu juga kiri yang sudah nggak sama seperti kiri yang ada di negara-negara lain gitu. Mungkin berhaluan sedikit sosialis, tapi kan di Indonesia kita
kalau udah ngomong sosialis dikit dibilang, oh ini isunya PKI, kayak gitu kan misalnya. Padahal ya nggak tentu seperti itu, tapi itulah perbedaan politik yang ada di Indonesia. Kita harus lihat sejarahnya, kelompok-kelompok apa yang muncul, kepentingan-kepentingan apa yang muncul. Di Indonesia dulu sempat ada kelompok kiri yang udah sekarang agak susah gitu. Terus kelompok Islamis kayak misalnya diwakili partai-partai kayak PPP atau PKS seperti itu. Reformis atau pembaru, partai-partai yang berusaha menggulingkan kekuatan orde barunya Soeharto dulu, kayak zaman dulu tuh PDI ya gitu. Terus partai-partai konservatif kayak dulu yang ingin mempertahankan orde barunya Soeharto kayak misalnya Golkar. Itu dulu gitu. Masalahnya sekarang ini udah agak nggak jelas gitu loh partai-partai di Indonesia, karena yang agamis lah, yang nasionalis lah, yang seperti apa, semuanya tuh bikin aliansi politik. Mereka bikin kong kali kong lah, mereka kerjasama supaya kepentingan-kepentingan mereka lebih tercapai kayak gitu. Misalnya partai nasionalis kayak Gerindra akhirnya kerjasama sama PAN, katakan PAN yang berhaluan Islamis seperti itu. Karena secara ideologis kan sebenarnya agak-agak beda gitu ya, tapi bisa aja mereka bikin koalisi gitu. Jadi akhirnya kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan masing-masing, kayak misalnya kelompok Islamis gitu, atau kelompok nasionalis gitu, bingung karena kenapa partai Islam kok tahu-tahu bikin koalisi sama partai nasionalis yang nggak peduli dengan kepentingan kita untuk ngegolin undang-undang Islam kayak gitu kan. Masyarakat jadi bingung, kepentingan kita ini sebenarnya diwakilkan nggak sih sama partai politik, kok mau kita ini, cuman kok mereka bikin koalisi sama partai yang berseberangan, kayak gitu. Kan jadi nggak jelas gitu, kemauan kita ini sebagai masyarakat yang memilih partai, apakah benar-benar disalurkan, kenapa partai ujung-ujungnya cuma pengen bertahan aja di pemerintahan, bukannya pengen ngegolin kepentingan-kepentingan kita sebagai pemilihnya, gitu kan. Dan masalahnya lagi, partai di Indonesia tuh jumlahnya tuh banyak banget gitu, nggak kayak kita ngelihat Amerika misalnya 2 kanan kiri misalnya, ya ada partai lain di tengah-tengah, tapi kita jelas lah kita ngelihat, oh kalau partai ini kanan, partai itu kiri gitu. Di Indonesia tuh partai itu ada yang 1-2 pemilu muncul, pemilu berikutnya nggak ada gitu, jadi umurnya nggak panjang. Ketika seseorang tuh udah mulai bilang, oh saya mau ngevote lah apalah Hanura misalnya gitu. Beberapa pemilu yang lalu itu partai yang lumayan naik daun. Sekarang kayaknya juga udah susah untuk dipegang lagi. Mereka kemana? Terus apakah mereka masih aktif? Apakah mereka bikin koalisi dengan partai yang lain gitu kan? What they stand for itu kurang jelas gitu. Disitulah dimana partai-partai politik di Indonesia, di sistem kepartaian Indonesia itu gagal mengartikulasikan perbedaan politik yang ada di masyarakat, gagal mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Jadi masyarakat bingung dong, kalau saya punya kepinginan ini gitu, gimana cara saya membuat perubahan di Indonesia kayak gitu. Kalau partai yang saya harapkan untuk membawa perubahan itu nggak bisa gitu loh, melakukan yang saya inginkan. Bahkan kemarin tuh ketika pemilihan terakhir, yang katanya Pak Prabowo itu oposisi, masuk juga ke pemerintahan. Tadinya yang buzzer-buzzer ribut, buzzernya Jokowi dan buzzernya Pak Prabowo ribut di internet, ini nanti kita akan menentang Pak Jokowi, nanti kita akan menentang Pak Prabowo, sekarang salaman juga gitu. Mereka kerjasama, dan sekarang oposisi kayaknya yang tadinya mendukung Pak Prabowo dan pengen menentang pemerintahan Pak Jokowi ini juga kayak diem-diem aja kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak masih menolak Pak Jokowi gitu, tapi partai yang dulu mereka dukung, kan dulu kan sempat kan kelompok Islam ketika ada aliansi 212 mendukung Pak Prabowo kan gitu. Tapi sekarang juga kayaknya mereka kurang seaktif dulu lah gitu untuk menentang pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Apakah itu karena orang pegangan mereka Pak Prabowo ini masuk ke pemerintahan, ataukah mereka sadar kalau Pak Prabowo nggak bisa banyak bergerak di situ, atau kayak mereka merasa kalau Pak Prabowo sudah masuk ke pemerintahan sebagai oposisi, maka bisa merubah dari dalam gitu. Tapi juga susah mau mengawalnya kayak gitu, kayak gimana perubahannya yang mereka inginkan itu. Dengan sistem partai politik yang udah nggak jelas di Indonesia, belum bisa menyampaikan aspirasi masyarakatnya, apakah ada kendaraan politik lain gitu yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu? Ada, namanya gerakan sosial. Jadi gerakan sosial itu
cuman salah satu kendaraan politik. Bayangin aja, misalnya kayak kita punya suatu tujuan nih, satu kepentingan politik. Gimana cara kita mau ke situ gitu? Kita bisa lewat partai, kita bisa lewat gerakan sosial gitu. Dan itu tuh tergantung sama opportunity, kesempatan yang ada di kita, resource yang ada di kita. Kalau kita punya duit banyak, kita punya koneksi orang-orang kaya banyak, orang-orang yang berduit, bisa aja kita bikin partai gitu. Terus kita bikin promosi di mana-mana. Besok pemilu kita nyetak baliho jutaan, ratusan juta, miliaran gitu. Tapi kan itu kan mahal ya, susah gitu. Terus kita harus punya perwakilan di seluruh Indonesia gitu. Terus sekarang threshold untuk masuk ke pemerintahan juga mau ditinggiin kan katanya. Oh berarti kita harus punya banyak pendukung. Itu kan susah ya. Mungkin cara lain untuk mencapai tujuan politik kita itu kita lewat gerakan sosial ini gitu. Gerakan sosial itu seperti yang kita lihat di sini adalah sekelompok orang yang punya dan memperjuangkan suatu agenda, suatu tujuan lah misalnya. Kayak misalnya kemarin Aliansi 212 tuh, mereka tuh ingin Indonesia yang lebih islami lah, dengan salah satu caranya adalah supaya Ahok nggak jadi wali kota karena dia non-muslim gitu. Ya itu salah satu agenda juga gitu. Dan kendaraan politik mereka adalah gerakan sosial itu. Mereka bergabung di gerakan sosial, demo, dan lain-lain untuk mencapai tujuan politik mereka, kayak gitu. Tapi, apakah iya berarti kalau saya ngetik-ngetik sendiri di Twitter, bilang, oh saya mau, misal katakan apa ya, saya mau Ahok tidak menjadi wali kota karena ini, gitu. Apakah itu artinya saya oposisi, kayak gitu? Saya gerakan sosial. Iya, mungkin Anda oposisi, gitu. Tapi sebagai gerakan sosial tuh Anda tuh nggak bisa sendiri, Anda tuh harus berkelompok lah sama orang yang lain gitu, supaya suara Anda tuh terdengar, kayak gitu. Gerakan sosial tuh salah satunya Aliansi 212 gitu. Aliansi 212 tuh menggunakan identitas kolektif umat Islam untuk mobilisasi massa demi agenda politik mereka yang spesifik, yang tadi aku bilang, mereka pingin Ahok turun lah, kayak gitu. Itu salah satu gerakan sosial yang sukses menurut saya di Indonesia, karena apa yang mereka pingin itu tercapai. Terus mereka tuh punya aliansi yang luas dengan partai politik, jadi kekuatan mereka tuh nggak cuma di jalan gitu, karena kan politik ada yang di jalan, ada yang di dalam pemerintahan ya, dan di dalam pemerintahan ada yang mendukung mereka itu partai, kayak gitu. Terus gerakan sosial yang lain itu reformasi di korupsi misalnya. Kemarin yang turun ke jalan mahasiswa banyak banget. Mereka hebat juga tuh, mereka punya tujuan yang jelas. Ingat kan mereka sempat ada tuntutan-tuntutan itu, dan mereka aliansinya juga luas gitu di seluruh Indonesia. Mereka kerja sama wartawan, sharing lah istilahnya kayak gitu. Terus lumayan hype juga kan mereka di sosial media. Anak muda pun ikut gitu. Jadi politik tuh bukan cuma di dalam partai untuk orang-orang tua, tapi juga untuk anak muda. Jadi ini luar biasa lah gitu. Dan satu lagi itu aksi Kamisan. Aksi Kamisan tuh yang menurut aku juga hebat dan sukses ya, karena sukses bertahan gitu. Mereka mampu memberi tekanan secara konsisten, overtime, udah bertahun-tahun, dan selalu relevan gitu agendanya, selalu HAM gitu. Maksudnya saat ini, masa lampau, kapan aja itu tuh selalu bisa membuat isu ini bergaung lah di masyarakat, meskipun nggak boom besar kayak gitu, tapi terus ada gitu. Dan itu udah jadi kita, itu tujuan mereka, jelas lah mereka kayak gitu, apa yang mereka usung gitu, kepentingan apa yang mereka usung gitu. Jadi ketika kita mendukung aksi Kamisan, kita juga nggak bingung tuh, nggak kayak partai, kita dukung partai ini terus tahu-tahu besok berubah agendanya gitu. Terus yang hebat lagi dari aksi Kamisan itu, resource mereka tuh tersebar di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Dan ketika ada isu yang dinaikkan gitu, bisa aja kelompok-kelompok Kamisan yang ada di berbagai daerah itu dimobilisasi untuk mendukung agenda besar itu. Nah, ini yang penting gitu di sini tuh, adalah bisa memobilisasi massa, bisa memobilisasi suara-suara gitu, untuk membuat suatu gebrakan, untuk membuat suatu aksi gitu. Dan ini juga termasuk strategi dari gerakan sosial supaya suara mereka didengar oleh pembuat kebijakan, oleh partai politik, oleh masyarakat yang lebih luas. Strategi politik ini harus sesuai, harus hati-hati dengan konteks politik dan sosial yang ada. Misalnya nih, kita di Cina gitu, kita mau bikin gerakan sosial, nggak bisa karena pemerintahnya represif gitu. Mereka menganggap oposisi itu nggak boleh ada, karena itu negara satu partai ya, partai lain boro-boro ada gitu, apalagi gerakan sosial kan nggak mungkin. Itulah yang tadi saya bilang di awal, kenapa
konsep oposisi itu erat hubungannya sama negara. Karena kita lihat kapabilitas negara tuh seperti apa sih untuk melawan oposisinya? Apakah bakal ngegencet langsung seperti di Cina gitu. Tapi kan negara kita negara demokrasi. Kita masih lah sempat diberi ruang untuk bersuara juga oposisinya gitu. Tapi apakah oposisi itu efektif gitu? Buktinya partai politik kurang efektif. Maka dari gerakan sosial kita bisa membuat perubahan. Cuma sebagai gerakan sosial kita juga harus hati-hati. Karena mungkin pemerintah nggak ngegebuk langsung secara terbuka seperti di Cina gitu misalnya. Bisa juga pemerintah melakukan pembiaran ketika ada kelompok masyarakat yang lain gebuk gerakan kita lah, katakan aksi Kamisan digeruduk lah sama ormas masyarakat yang lain. Ketika pemerintah mendiamkan itu, membiarkan itu udah salah satu bentuk, salah satu manifestasi dari pemerintah melawan oposisi, yaitu dengan membiarkan oposisi mereka digencet sama pendukung mereka, katakan seperti itu misalnya. Gitu. Gimana cara menjadi oposisi yang sukses gitu? Kalau udah kita lihat ada kemampuan negara yang sedemikian untuk melawan oposisinya, ya kita harus bisa bertahan sebagai gerakan sosial gitu. Kita harus sesuaikan strategi kita. Kalau negara secara terbuka mengoperasi kita, ya mungkin susah untuk gerakan sosial gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membangun aliansi. Aliansi itu kerjasama. Jadi misalnya saya sebagai aktivis di suatu gerakan sosial, saya punya teman di pers, saya punya mungkin teman di suatu partai yang lain gitu. Jadi kita bisa sama-sama kerjasama. Kayak misalnya saya ada aksi nih, tolong diliput gitu. Atau saya punya kepentingan politik, terus bilang ke partainya gitu, bisa nggak ini kira-kira dibawa ke rancangan undang-undang misalnya seperti itu. Tapi ya itu bagian dari strategi gerakan sosial itu tadi. Kalau kita punya aliansi yang luas, kita temenan sama partai, kita temenan sama jurnalis, kita temenan sama kelompok organisasi sosial yang lain, apakah tujuan kita, apakah agenda kita jadi nggak jelas dengan aliansi kita yang luas tadi. Kita kan juga harus tetap ingat kalau kita punya suatu agenda yang harus tetap kita raih gitu, nggak boleh karena kita membuat aliansi yang luas terus kita hilang fokus gerakan sosial kita gitu. Terus ini syarat minimal untuk sukses, harus bertahan, harus tetap ada. Tapi syarat lain yang nggak kalah pentingnya itu adalah melakukan yang gagal dilakukan partai politik, yaitu merepresentasikan konstituen atau masyarakat pemilihnya dalam kelompok-kelompok politik yang konkret. Kalau di kanan ya di kanan, jangan ikutan ke kiri. Kalau Islamis ya Islamis, nggak usah yang lain, bisa sama yang lain gitu. Tapi jangan sampai ideologi yang dipegang, jangan sampai tujuan yang dipegang itu jadi nggak jelas gitu, karena itu akan menimbulkan kekecewaan dari pemilihnya gitu. Ini jadi kita mau kemana gitu kan, orang udah kita dukung tapi kita nggak tahu mau kemana gitu, ya harus komit sama agenda yang jelas. Dan itu seperti aksi Kamisan yang seperti tadi aku bilang, itu konsisten over time. Kamisan yang dulu ya Kamisan yang sekarang tetap relevan tapi tetap konsisten gitu agendanya. Gitu sih. Mungkin bisa dilanjut sama yang benar-benar di Kamisannya, karena dari tadi diomongin terus. Oke, terima kasih Mbak Zahra, mahasiswa PhD di University of California, San Diego. Sekarang saya juga lupa memperkenalkan tadi. Maksudnya, ya udah terkenal juga sih, nggak perlu diperkenalkan lagi. Apaan sih? Kenal juga sebenarnya, saya malu memperkenalkan lagi. Tapi untuk teman-teman, Mas Ali Nur Sahid, peneliti di Pusat Paramadina dan aktivis aksi Kamisan. Ada beberapa insight-insight menarik nanti yang kita dengar dari Mas Ali. Terima kasih banyak Mas Ikram, rekan-rekan, Mbak Yahra, Mas Andri yang saya hormati. Tadi sudah disinggung gitu, diperkenalkan sedikit. Nama saya Ali Nur Said, salah satu peneliti di Pusat Paramadina dan juga aktif di Kamisan. Tadi Mbak Yahra sudah menyinggung beberapa kali Kamisan sebagai sebuah gerakan sosial. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit bentuk Kamisannya itu sendiri sebagai sebuah gerakan sosial, modelnya seperti apa begitu. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan konteksnya dulu. Saya mau bicara di sini relasi antara gerakan sosial dan partai politik di sini yang akan kita bahas adalah bersifat komplementer gitu, nggak
tidak antagonis, bahwa seperti tadi juga udah disinggung oleh Mbak Yara gitu, bahwa partai politik penting dalam demokrasi, tapi yang tidak kalah penting juga adalah kelompok-kelompok terorganisir yang bertugas untuk mengawasi partai untuk tetap setia pada janji-janjinya, sekaligus juga menawarkan alternatif partisipasi warga negara. Tapi untuk membahas soal gerakan sosial, kita juga mungkin akan memahami bagaimana dilemanya, gitu. Akan ada sejumlah kekecewaan juga yang ketika kita tergabung dalam sebuah gerakan sosial, gitu. Mulai dari konsensus yang juga nanti bakal sulit untuk dicapai bersama, banyak waktu luang yang harus dikorbankan, kemudian hasilnya cukup terbatas, jengkel atau lelah, dan yang lain-lain. Untuk itu, mungkin dalam kerangka membangun gerakan sosial, saya akan menjelaskan beberapa variasi yang muncul dalam aksi Kamisan, gitu. Secara gerakan sosial sendiri, tadi Mbak Zahra sudah menyinggung, sangat beragam sekali definisinya, apa itu tentang gerakan sosial, tapi secara umum gerakan sosial itu juga meliputi beberapa aspek, mulai mempunyai bentuk-bentuk aksi kolektif dan bersama, memiliki tujuan, berorientasi perubahan, memiliki karakter sebagai organisasi, gitu, memiliki aspek kontinuitas, juga aksinya juga di jalanan, ekstra institusional juga kandang kombinasi antara institusional gitu, juga termasuk lobby-lobby. Nah, Kamisan ini juga termasuk di dalamnya. Kemudian ke latar belakang kenapa saya mau membahas ini. Pertama, harapan terhadap aksi Kamisan sendiri sebagai sebuah gerakan sosial memang besar sekali, karena kita tahu bahwa banyak persoalan hak asasi manusia, khususnya pelanggaran HAM masa lalu yang belum dituntaskan, dan aksinya sendiri sudah dilakukan sejak 2007, dan aksi Kamisannya berkembang di 38 kota. Itu yang memancing saya kemudian untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya peran aksi Kamisan di beberapa daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, temuan sementara memperlihatkan bahwa aksi Kamisan memang juga memiliki potensi menjadi payung gerakan bersama, begitu, dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan warga, baik hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya, juga menumbuhkan kesadaran tentang perlindungan hak asasi manusia. Di aksi Kamisannya sendiri sebenarnya banyak kasus, bukan hanya persoalan hak asasi manusia, pelanggaran HAM masa lalu, tapi juga terkait soal penggusuran, terkait soal sumber daya alam, dan yang lain-lain yang diangkat oleh di banyak aksi Kamisan. Kemudian saya melakukan studi kecil-kecilan sebenarnya, gitu. Saya melakukan studi kecil-kecilan untuk melihat kemampuan aksi Kamisan untuk menjaga kontinuitas gerakannya. Kemudian meneliti dinamika gerakannya dengan melihat aspek internal dan eksternalnya, dan kemudian melihat lebih jauh bagaimana sih sebenarnya mobilisasi sumber dayanya, kemudian tantangan politik yang dihadapi dalam setiap aksinya, dan juga framing prosesnya. Temuan yang saya lakukan, gitu, yang saya temukan, misalnya identitas dan representasi. Pertama, aksi Kamisan sebagai sebuah gerakan sosial, dia cukup konsisten dengan identitas bersama, yaitu aksi Kamisan. Dia pakai identitas itu untuk ketemu banyak pihak, kemudian atributnya juga relatif sama, melawan lupa, tagline-nya, kemudian juga punya payung, poster, spanduk, kaos hitam yang menjadi identitas khasnya. Juga mengangkat isu-isu lokal yang melekat di teman-teman kelompok yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah soal konsolidasi internal. Masa aksi Kamisannya sendiri sebenarnya utamanya adalah kelompok mahasiswa. Ini kita pahami sendiri, kelompok mahasiswa memang cukup aktif dalam sejumlah gerakan sehingga memungkinkan mereka sebenarnya untuk tergabung dalam Kamisan, dan juga kombinasi dengan sejumlah aktivis di lembaga swadaya masyarakat. Aktivis LSM ini lebih spesifik karena terkait dengan mendampingi jumlah isu-isu yang memang spesifik. Ada yang fokus di isu lingkungan, ada yang di isu HAM, ada yang di isu adat, dan yang lain-lain. Jadi pertemuan antara mahasiswa dan kelompok aktivis lembaga swadaya masyarakat. Kemudian secara umum isunya juga dilakukan lewat penentuan isunya, begitu dilakukan lewat diskusi internal yang kemudian diterjemahkan lewat rencana aksi. Rutinitas, rata-rata aksi Kamisan itu mampu mengumpulkan massa
dengan jumlah di atas 30 orang gitu. Jumlah bisa meningkat jika ada peristiwa-peristiwa penting peringatan Hari HAM. Kemudian terdapat variasi juga kegiatannya ternyata dilakukan nggak hanya aksinya gitu, nggak hanya aksi belaka, tapi juga kegiatan-kegiatan lain seperti pembuatan komik, penjualan kaos, atau membuat dapur umum atau kafe, bedah buku, kunjungan kampus, dan kuliah umum, atau mengajar di komunitas. Kalau dulu di gerakan-gerakan sebelum 98 gitu, metode pengorganisiran menjadi ciri khas sekaligus menjadi latihannya para aktivis untuk terlibat dalam mengorganisir masyarakat. Nah, bentuk baru sekarang menurut saya yang juga berusaha untuk dikembangkan oleh sejumlah gerakan adalah lewat variasi-variasi yang lebih beragam gitu. Jadi pengorganisirannya lebih spesifik ke kelompok-kelompok profesi, juga sekaligus berusaha untuk menghidupi ekonomi gerakannya itu sendiri gitu. Jadi mengkombinasikan antara itu. Di Kamisan di Kalimantan itu udah bisa bikin kafe sendiri gitu untuk ngumpul-ngumpul, dan setiap Kamisnya mereka udah bisa untuk memenuhi kebutuhannya, untuk sewa sound system dan macam-macam itu mereka udah bisa mandiri. Kemudian mobilisasi sumber dayanya, seluruh aksi memiliki kemiripan dalam mengkoordinasikan sumber daya, kemudian mengumpulkan dana internal juga melalui iuran anggota dan memiliki usaha untuk mendukung gerakan. Untuk tantangan politik yang sendiri secara umum aksi Kamisan tidak mendapatkan represi dan penolakan, namun beberapa wilayah aksi Kamisan mendapatkan tantangan dari kelompok ormas dan aparat keamanan terkait soal tema dan isu yang diangkat gitu. Misalnya di Bukit Tinggi, Bandung, dan Bogor itu mendapat serangan begitu dari kelompok-kelompok ormas, dianggapnya bagian dari PKI. Kemudian di Yogyakarta, Surabaya, dan di Malang itu juga mendapatkan serangan terkait ketika mengangkat isu Papua, separatiskan begitu. Kemudian Karawang, Bekasi, Malang juga dikaitkan dengan isu anarko. Jadi sejumlah tantangan politik yang dihadapi di wilayah lokal itu juga beragam. Selanjutnya, simpulan dan tantangan gitu. Meski secara keorganisasian longgar dan terbuka, aksi Kamisan sebagai gerakan sosial dengan strategi damai cenderung bisa diterima di masyarakat sekaligus otoritas itu di tengah mandeknya penuntasan kasus pelanggaran HAM. Kemudian aksi Kamisan juga tumbuh secara organik di 38 wilayah. Menurut saya ini capaian yang cukup luar biasa gitu, 13 tahun dilakukan, dan sudah ada beberapa surat yang terakhir itu kalau nggak salah di Kamisan Jakarta sendiri sudah melakukan aksi 637 kali di Istana Presiden, mengirim surat itu sekitar 607 gitu, 339 suratnya di masa SBY, 268-nya di masa era Jokowi gitu, dan udah berkembang di 38 kota dan 22 provinsi. Nah, jadi dia tumbuh secara organik, meskipun secara organisasi dia terbuka dan longgar. Atau jangan-jangan memang karena strateginya adalah longgar, terbuka, maka memungkinkan untuk memperlebar gerakannya menjadi lebih mungkin daripada struktur yang ketat dan yang lain-lain. Kemudian adanya kebijakan pemerintah yang kurang populis juga menurut saya menjadi salah satu pemicu saling terkoordinasinya simbol-simbol gerakan dan penguatan wacana gerakan sosial di tingkat lokal. Jadi revisi reformasi di korupsi itu juga memperluas sebenarnya gerakan sosial itu sendiri di aksi Kamisannya. Banyak pelajar SMA yang juga udah mulai terlibat, mahasiswanya juga udah mulai beragam, dan yang lain-lain. Jadi situasi nasionalnya sendiri juga punya pengaruh terhadap keinginan atau partisipasi anak muda maupun mahasiswa untuk terlibat dalam sebuah gerakan sosial. Tantangannya memang ke depan kita perlu pengkaderan yang lebih solid begitu terkait soal bagaimana pengkaderan di tingkat simbol kampus, kemudian di tingkat komunitas. Karena kalau di Kamisan ini beragam, mereka sebenarnya teman-teman mahasiswa ini sudah berorganisasi di lingkaran kampusnya sendiri, baik intra maupun ekstra. Mereka udah ada yang di PMI, HMI, organisasi payung, tapi juga mereka sebenarnya melebur dalam organisasi Kamisan ini gitu. Tapi di satu sisi juga belum ada model penguatan wacananya terkait pengembangan gerakan sosialnya itu sendiri juga tidak ada. Kemudian pengembangan ekonomi gerakannya sendiri juga masih beragam. Ada yang sangat kuat sekali, udah bisa bikin kafe, ada yang masih
konvensional standar seperti gerakan-gerakan sosial sebelumnya yang model bikin kaos, donasi, dan yang lain-lain. Yang tak kalah penting juga mengantisipasi represi yang makin meningkat, di mana kriminalisasi dan pertasan itu terjadi. Misalnya di Jogja kemarin setelah aksi mengangkat tema isu Papua, itu HP-nya sejumlah penggerak aksinya diretas gitu. Atau di Malang terakhir, teman-teman aksi Kamisan Malang terkait soal isu anarko kemarin, mereka ditangkap 3 orang, kemudian dijerat pakai pasal makar, kemudian terakhir perkembangannya mereka juga dijerat lagi, gitu, ada pengembangan pakai pasal UU ITE. Jadi itu situasi yang dihadapi secara umum terkait soal gerakan aksi Kamisannya itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Ali. Kita nanti di sesi selanjutnya kita mau dengar lebih banyak sebenarnya insight-insight dari pelaku pergerakannya. Peretasan dan kriminalisasi yang saya tangkap tadi ya, itu ada. Jadi yang tadi kita alami sih sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Tadi kayak ada buzzer masuk, ya udah. Ada orang pengen pinter masa kita tolak. Tapi kalau ternyata di dalam ngerusuh ya kita buang, kita depak. Jadi kadang juga bisa dikatain PKI, kadang bisa dikatain separatis, kadang bisa Anarko, separatis, lengkap sekali sepertinya. iya. Nanti saya akan nanya-nanya lebih dan juga beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom chat tentang diskusi ini. Tapi sebelum ke sana, satu sesi terakhir dari Mas Andre Arditya, editor politik dan masyarakat di The Conversation Indonesia, yang akan mengulas tentang gerakan sosial sebagai oposisi, tapi dari sisi media. Silakan Mas Andre, kayak gimana sih media memandang gerakan sosial ini? Terima kasih, Ikram. Jadi sebenarnya saya di sini share sedikit aja soal terkait pengalaman saya sebagai wartawan, sebagai jurnalis, dengan berinteraksi dengan kawan-kawan dari LSM, dari gerakan sosial. Baiklah, kalau sebagai wartawan, memang kawan-kawan di LSM atau kawan-kawan aktivis, kawan-kawan di gerakan sosial cukup dekat dengan kami di jurnalis, karena fungsi mereka itu seperti yang dikatakan Mas Ali tadi, komplementer terhadap partai politik. Jadi mereka tuh bukan pengganti tapi pelengkap. Jadi kami di wartawan, nah, kalau ada isu, menulis berita tentang isu sosial, pasti akan sering sekali bertanya ke aktivis sosial atau LSM, sering sekali menjadikan mereka narasumber. Dan kalau isu politik juga tentu selain bertanya ke oposisi, pastinya kami akan tetap berusaha mencari pandangan dari LSM atau aktivis gerakan sosial. Kenapa? Karena menurut kami LSM dan aktivis, terutama di Indonesia, seperti dikatakan Mbak Zahra tadi, yang politiknya nggak jelas gitu ya, oposisinya nggak jelas, bagi kami aktivis bisa memberikan pandangan penyeimbang terhadap partai pemerintah atau mereka yang mengatakan diri sebagai partai oposisi gitu atau pihak oposisi gitu. Karena kedua-duanya terkadang atau mungkin bahkan seringkali tendensius dan jelas sekali politis gitu. Jadi buat kami di media, aktivis bisa memberi pandangan yang lebih komprehensif gitu. Apalagi kalau gerakannya atau LSM-nya sudah lebih lama ada gitu. Jadi misalnya mereka lebih mapan gitu. Jadi track record-nya jelas. Jadi apa-apa yang mereka perjuangkan konsisten gitu. Jadi posisinya mereka jelas, tidak mudah goyang gitu. Jadi kita bisa minta pandangan ke mereka karena mereka nggak asal kontra gitu. Jadi kita ngelihat mereka punya konsistensi tentang apa yang diperjuangkan sejak awal, dan itu yang jadi daya tarik lah buat kami di media gitu. Juga biasanya teman-teman aktivis LSM punya data-data pembanding juga gitu. Data-data yang tentu saja bisa kita tunjukkan ke masyarakat, data pembanding. Jadi nggak sekedar mengandalkan data-data dari pemerintah aja atau dari badan-badan besar, misalnya kalau sekarang dari WHO aja gitu. Jadi LSM atau gerakan bisa memberikan data pembanding yang lebih baik, walaupun tidak selalu ya.
Atau kalau mereka tidak punya datanya, mereka bisa ngasih tahu kita referensi riset-riset yang telah dilakukan terkait isu tersebut gitu. Jadi pada dasarnya ini sangat dekat lah hubungan kami dengan para aktivis atau LSM. Nah, kita juga sering ketemu juga aktivis-aktivis yang kemudian entah berasosiasi atau berafiliasi dengan partai. Nah, terhadap mereka kami otomatis jadi ragu-ragu sih untuk tidak bilang curiga gitu. Apakah pandangan-pandangan yang mereka berikan, apakah insight-insight yang mereka berikan terhadap suatu isu jadi objektif apa enggak gitu. Buat jadi mempertanyakan sih sebenarnya. Kemudian apalagi kalau sudah jelas punya afiliasi dengan partai ya gitu. Kan nggak jarang kita temui kan banyak aktivis-aktivis yang dulunya kuat di LSM atau punya berkiprah panjang di LSM tapi kemudian masuk partai kan banyak gitu. Nah, terus kita jadi mempertanyakan gitu apakah pandangannya dia jadi objektif atau apakah dia sekedar ikut dengan posisi partainya dia aja. Gitu sih Mas Ikram. Mungkin bisa saya bagikan sementara ini karena saya juga penasaran dengan pemaparan lebih lanjut dari Mas Ali dan Mbak Zahra. Baik, terima kasih Mas Andre. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Yang pertama dari Irfan Hidayat. Apakah oposisi sama dengan selalu berarti dengan mempertahankan politik identitas seperti 212 yang di stigma sebagai penguatan identitas keislaman? Ini sepertinya ke Mbak Zahra. Mau langsung dijawab atau langsung jawab? Boleh. Iya, sebenarnya enggak ya, maksudnya agama tuh agama sebagai tujuan sama agama sebagai identitas itu dua hal yang berbeda gitu kan. Iya memang bersinggungan kemarin ketika ada di Aliansi 212 gitu. Tapi keduanya tuh nggak sama gitu. Identitas tuh cuma menjadi salah satu cara untuk membangun aliansi, untuk membangun gerakan sosial itu supaya jadi lebih besar gitu. Kayak misalnya kan kemarin tuh salah satu penggeraknya kan FPI ya. FPI kan lumayan kita kenal sama bertahun-tahun nih image-nya radikal lah gitu. Misalnya kayak kita baca koran, oh mereka sweeping, terus mereka bentrok, terus misalnya apa gitu, misalnya kayak gitu. Jadi image mereka yang mainstream tuh cukup keras gitu. Tapi ketika mereka udah menggunakan identitas, oh kita umat Islam, ini adalah agenda bersama gitu. Itulah dimana identitas digunakan untuk membangun aliansi dan memobilisasi massa gitu. Tapi ya itu yang tadi aku bilang, agama sebagai identitas itu beda sama agama sebagai tujuan. Buktinya kenapa beda gitu. Kemarin bisa aja gitu partai yang nggak Islami tujuannya kayak Gerindra gitu misalnya, ikutan aja gitu ke Aliansi 212 gitu. Itu ya beda kan berarti kan gitu. Gitu sih. Kemudian yang kedua, apakah oposisi itu berarti selalu bertentangan dengan negara? Atau justru adanya oposisi itu sebenarnya menuntut supaya tujuan negara tercapai? Saya merujuk ke literatur Pemerintah Bukan Negara karya Pipit Kartawijaya. Ini siapa nih? Mas Agi dari UNER. Enggak, sorry. Maksudnya buat siapa nih pertanyaannya? Mbak Zahra. Oh gitu ya. Sorry. Aku lihat lagi pertanyaannya tadi mana. Oposisi itu selalu bertentangan dengan negara. Justru Oke. Iya, maksudnya di sini negara yang aku sebut bukan negara as in negara Indonesia ya, tapi maksudnya pemerintahan yang berkuasa gitu. Oposisi itu posisinya di situ berseberangan dengan ya yang sedang berkuasa gitu. Jadi ketika mereka ingin mewujudkan negara seperti yang di undang-undang misalnya, ya mungkin mereka menyeimbangkan pihak yang sedang berkuasa gitu, melawan pihak yang berkuasa, bukan terus melawan negaranya ya, kayak gitu sih. Gitu sih. Mhm, mhm. Kemudian ini untuk Mas Ali. Bagaimana cara sistem atau mekanisme agar gerakan sosial itu tidak dikooptasi oleh tokoh-tokoh terkenalnya untuk kepentingan personal? Nah ini seharusnya kita nanya sama gerakan sosial yang sebelah, cuman karena dia nggak ada yang kita undang jadi narasumber. Gimana Mas? Supaya tidak dikooptasi, ditunggangi untuk kepentingan personal.
Enggak, mungkin ke awal dulu. Saya mau menjelaskan soal perbedaan antara kelompok-kelompok dalam pemilihan politik, gitu ya. Termasuk juga nanti posisinya aktivis itu dalam bingkai politik itu sejauh mana posisinya. Dianggap penting atau enggak, jangan-jangan terlalu genit, gitu, menganggap dirinya penting, padahal kalau udah masuk di istana nggak dianggap apa-apa dan nggak bisa melakukan perubahan apa-apa, misal gitu ya, padahal dia mewakili entitas yang dianggapnya sebagai aktivis gitu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit soal ini aja dulu Mas Ikram. Pembilahan dalam gini. Mengapa sih pertanyaannya begini? Mengapa sih terjadi krisis representasi dalam demokrasi gitu? Nah, kemudian mungkin jangan-jangan yang perlu kita lihat adalah model representasi model apa di pembilahan itu sendiri gitu. Misalnya ada kelompok-kelompok yang namanya saya membedakan ada 3, ada kelompok aktivis gitu, kelompok gerakan sosial, kemudian kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini ada kelompok bisnis, profesi, apa macam-macam gitu, dan juga ada kelompok gerakan sosial gitu. Jadi sebenarnya yang pemilihan yang konvensional gitu itu kan yang paling dekat dengan partai itu kan bisnis, kelompok buruh gitu, atau profesi, atau kelompok agama gitu. Aktivis itu di layer kedua sebenarnya ya kan gitu. Jadi kelompok konsumen, perkumpulan ketemuan, aktivis lingkungan dan macam-macam itu di kelompok yang kedua gitu di mata parpol sebenarnya, karena pertama tingkat pengorganisasian secara formalnya relatif rendah gitu, atau elitnya beragam gitu, atau diajak untuk komitmen yang lebih pragmatis sulit gitu, atau jangan-jangan kadang aktivis itu juga meng-cross-cut ininya, basis konstituennya gitu. Saya ingat betul dulu waktu ada teman saya yang waktu mencalonkan Komnas HAM gitu, ketika di DPR mereka dipertanya gini, kamu kan dulu yang kampanyein saya termasuk politisi busuk. Jadi dulu pemilu tahun berapa saya lupa ya, zaman SBY kalau nggak salah. Kita membuat kampanye tolak politisi busuk. Daftar namanya siapa, dari partai mana, asalnya siapa, kejahatannya apa. Gitu, dimensi kejahatannya waktu itu kita lebarkan gitu, ada yang penjahat HAM, ada yang korupsi, isu perempuan, lingkungan dan macam-macam. Jadi memang banyak sekali gitu membuat daftar hitam kelompok-kelompok politik yang jangan dipilih nanti waktu pemilu. Itu waktu pemilu. Nah, ketika kita punya kepentingan di DPR, pertanyaan yang juga hambatan yang kemudian juga muncul adalah seperti itu. Misalnya, lo dulu kan kamu yang jelek-jelekin saya, ngapain sekarang lu butuh saya, datang ke saya gitu. Jadi posisi aktivis sendiri gitu di kelompok-kelompok politik juga sebenarnya tidak begitu kuat dibanding gitu kelompok sebelah. Ada pebisnis, kelompok agama. Di kelompok agama kalau itu pastilah ya, karena memang mereka punya akses sendiri ke pembuat kebijakan ya, karena terkait erat dengan partai gitu. Juga sering berkomunikasi secara reguler, punya posisi kepemimpinan yang saling terkait juga kadang, atau ikatan-ikatan organisasional gitu. Mohon maaf, rada berisik, nih aku harus pindah. Mengganggu nggak Mas? Enggak, agak aman. keganggu ya? Aman ya? Jadi pertanyaannya, gimana caranya supaya tidak terkooptasi terhadap pemimpin-pemimpin yang di sini, ya ciptakan organisasinya lebih egaliter dan terbuka gitu. Kalau kita lihat dulu model organisasi yang dibangun itu seperti apa gitu. Karena setahu saya penokohan itu kan pasca dia menjadi aktivis, dia terus ditokohkan menjadi siapa gitu. Ada aktivis yang saya juga bingung, aktivisme itu kan sebuah jalan dan jalan hidup sekaligus upaya pengorganisiran ya. Jadi
Dan saya nggak setuju kalau ada aktivis itu alumni gitu, alumni 212 atau alumni 98 gitu tuh kayak kalau kau masih bergerak ya gerak aja dalam konteks mengorganisir gerakan sosial gitu. Itu kan kayak memanfaatkan momentum untuk sebuah kepentingan tertentu sebenarnya. Saya melihatnya begitu ya. Jadi Artinya jangan-jangan mengkapitalisasi eksponen sendiri untuk kepentingan politik itu kan untuk kepentingan mereka, untuk bisa naik, dapat posisi, ikut tim Bravo di semua daerah, dapat jabatan, dapat komisaris. Komisarisnya levelnya macam-macam dari yang pusat sampai yang daerah ketika masuk tim Bravo. Ya. Kok jadi ngomongin ini ya? Ngomonginnya kejauhan, maaf. Enggak ya, Mas. Coba mungkin balik ke soal ini yang resistensi ya. Karena ada yang bertanya dari Alvin Gus, gerakan sosial ini juga yang katakanlah resisten terhadapnya kan bukan cuma pemerintah, tapi juga gerakan sosial lain yang pro-government, yang fanboy. Iya, kalau makanya kan gerakan sendiri itu kan beragam, Mas. Kelompok-kelompok kepentingan ini kan tadi beragam gitu ya. Ada yang plat merah. Kalau di LSM itu ada yang plat merah, ada yang plat independen atau plat apalah begitu ya. Jadi mereka juga punya keperpihakan dan punya ininya masing-masing gitu. Tapi untuk beberapa lembaga memang tegas gitu membatasi diri tidak terkait dengan partai politik gitu. Jadi apapun pandangan dia tetap objektif. Atau misalnya gini lah, LBH Jakarta itu secara pendanaan salah satu dananya juga dapat berpendanaannya dari pemerintah, dari ini kan dari APBD DKI Jakarta gitu, rutin. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika dia mendapatkan pendanaan dia akan mengurangi kritisisme dia dalam mengkritisi ininya? Enggak juga gitu. Jadi ini kayak kalau memang pilihan organisasinya adalah menjadi oposisi, menjadi pengawas, ya pengawas aja gitu. Ini kan kadang ada yang berusaha untuk jadi pengawas, tapi nodong gitu kadang. Ada yang model begitu, Mas. Ya kan, yang di beberapa daerah itu. Dia ngedor untuk dapat sesuatu. Kadang ada yang model begitu, LSM kan. Yang plat-plat macam-macam itu juga nggak bisa dipungkiri juga. Tapi kan basis sebenarnya kita bisa melihat sih basis nilai yang dibangun itu seperti apa. Atau gerakan sosial misalnya gini, banyak juga kan yang demo KPK. Ini orang banyak sekali dulu kemarin itu gerakan sosial mendukung KPK, tiba-tiba ada membuat gerakan gitu mendukung polisi gitu, menolak KPK dan demo di KPK berhari-hari pakai jasa alma mater baru gitu. Itu kan juga kita bisa lihat gitu bahwa ada fenomena yang memang ada orang memakai baju gerakan sosial gitu untuk menghabisi gerakan sosial itu sendiri gitu. Tapi kan kita bisa lihat, orang awam juga bisa lihat basisnya nilai gitu. Oh, dia cuma untuk kelompok kepentingan ini aja, nggak universal gitu. Kalau ngomongin prinsip kan universal, HAM, lingkungan, penyelamatan lingkungan, dan macam-macam itu kan bisa disuarakan oleh banyak orang dari kelompok siapapun. Gitu Mas kira-kira. Terima kasih. Mungkin pertanyaan untuk keduanya, kayak ada dari Mbak Novia Rulistia. Seberapa penting faktor figur dalam gerakan sosial? Dan untuk kalau Mas Ali di 212 kan jelas figurnya. Di Kamisan bagaimana? Oke. Kalau figur ini biasanya dipakai oleh dalam teori gerakan sosial itu di proses-proses pembingkaian. Jadi biasanya kalau dalam studi-studi gerakan sosial itu kan pasti melihat tiga hal toh, soal kesempatan atau hambatan politiknya, kemudian bagaimana struktur mobilisasinya, kemudian proses-proses pembingkaiannya. Gitu. Tiga pendekatan itu yang sering dipakai. Nah, salah satu dalam proses pembingkaian yang paling penting, yang cukup signifikan adalah soal peran tokoh terkait soal resonansi yang digaungkannya, biasanya aspek yang dilihat gitu. Karena dan itu terkait soal konsistensi narasinya,
reputasi individunya, kredibilitas empirisnya, dan yang lain-lain. Jadi nggak serta-merta ketika ada tokoh itu juga bisa berhasil. Kadang tokohnya bisa dipercaya apa enggak gitu. Kalaupun dia dianggap tokoh, sampai jauh mana dia ketokohannya? Dianggap oleh kelompok siapa? Kredibilitasnya teruji atau tidak? Gitu. Kalau di Kendeng itu ya ada beberapa ibu-ibu yang memang teruji gitu. Bertahun-tahun. Di Kamisan ada namanya Ibu Arif, ada kelompok orang-orang tua gitu yang memang udah teruji melakukan aksi Kamisan 13 tahun. Jadi kalau dia yang ngomong, minta, misalnya tiba-tiba ngomong ke Mas Ali, saya minta tolong ini, itu kayak saya nggak punya penolakan lagi untuk oke, gitu. Karena kayak ngerasa dia udah melakukan banyak hal dan saya ini belum apa-apa. Sehingga gitu, saya nggak mau harus bantu gitu. Jadi ada resonansi yang beda ketika yang ngomong itu Mbak Zahra misalnya minta tolong saya untuk ikut Kamisan, daripada yang minta tolong adalah Ibu Sumarsi yang ada di foto di slide itu, gitu. Lanjut ke Mbak Zahra, silakan. Terima kasih Mas Ali jawabannya. Iya. Jadi ini nih aku baca pertanyaan dari Rio ya. Makasih ya Rio pertanyaannya. Ini aku tertarik nih. Karena ini nyebut struktural anak sosio langsung terpancing. Jadi pertanyaannya, gimana menjadikan gerakan sosial ini bisa membuat sebuah perubahan di level struktural, kalau di level parlemen sering mendapat hambatan? Ya, itu tadi yang aku sebut, bahwa gerakan sosial itu bisa berdiri dua kaki gitu. Salah satunya ada di luar, di jalan, demo, sebelahnya lagi ada di partai gitu, untuk make sure supaya ada championnya di dalam pemerintahan lah gitu, ada championnya di dalam DPR misalnya untuk yang ngegolin suatu undang-undang seperti itu. Tapi ya harus hati-hati, jangan sampai dikooptasi sama partai itu digunakan sebagai alat, kayak misalnya partai X didukung oleh gerakan Y, terus bilang, oh ini gerakan Y dukung saya gitu, jadi saya mau ngegolin apa aja, ya pasti tandanya orang dari kelompok Y mendukung partai ini, padahal kan nggak seperti itu gitu. Terus bisa aja kita mungkin nggak berdiri dua kaki, tapi ya kerjasama aja gitu sama orang partai gitu. Jadi ya aktivis tetap aktivis, kader partai tetap partai gitu, tapi kerjasama itu bisa juga gitu. Tapi itu kan susah ya, kadang-kadang kita nggak mau sebagai aktivis gitu kita masuk ke dalam sistem kepartaian gitu. Ya udah, kita nggak apa-apa di luar, tapi kita harus bisa ngawal itu, kita ngawal agendanya. Kayak misalnya Kamisan nih, ngawal bertahun-tahun, dicek apakah tahun ini ada progres tentang penyelesaian kasus HAM berat dan lain-lain atau enggak, kayak gitu. Tapi itu berat, harus konsisten gitu kan. Bisa aja kita demo terus gitu, tiap hari selama 7 tahun. Tapi apa mungkin, itu kan susah. Jadi ya kita bisanya cuma ngawal aja gitu. Dan satu lagi yang menarik adalah kan struktur sosial itu seperti struktur sistem pemerintahan, sistem kepartean, sistem sosial, apa aja yang ada di masyarakat kita ini kan sulit ya untuk diubah satu orang sendiri gitu. Kita sebagai agensi itu susah lah untuk mengubah hal-hal yang besar kayak gitu, mengubah negara lah istilahnya kayak gitu. Tapi ada masa-masa yang disebut critical juncture. Critical juncture itu adalah masa-masa di mana hal-hal yang susah diubah tadi, hal-hal institusional kayak politik, kayak sistem kepartean, dan lain-lain itu susah diubah, tapi menjadi lebih fleksibel gitu. Itu biasanya karena ada guncangan sosial. Jadi misalnya ketika sekarang nih lagi ada corona, ketika ada corona, semua apa yang kita lakukan secara normal ini diguncang lah. Apa yang selalu kita lakukan itu jadi dipertanyakan lah, ini kok apa yang normal jadi nggak normal gitu. Nah, critical juncture ini adalah titik di mana kita sebagai agensi ini bisa melakukan perubahan gitu. Kita bisa membawa struktur yang ada ini, struktur pemerintahan yang ada, atau sistem pemerintahan, atau struktur kepartean ke suatu arah yang berbeda gitu. Contohnya gimana ya? Misalnya ada revolusi gitu. Katakan ada revolusi, itu adalah saat di mana arah negara yang tadinya ke sini gitu kita bisa bawa ke kanan atau ke kiri misalnya. Itulah critical juncture ketika ada shock besar gitu. Tapi ya jangan sampai itu ketika ada suatu
critical juncture itu nggak diambil atau hanya ada ilusi diambil gitu. Ketika kayak misalnya dulu reformasi 98 itu kan critical juncture ya, ketika ada krisis financial Asia, di mana krisis besar-besaran, terus banyak pemerintahan yang legitimasinya hilang, termasuk di Indonesia, 98 terus Pak Harto jatuh, itu juga reformasi lah, ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka merasa kayak, oh ini sistemnya bisa kita ubah gitu. Tapi nyatanya itu perubahan yang nggak sustainable, karena ternyata orangnya di dalam ya masih begitu-begitu aja gitu, masih berebut kekuasaan, dan sampai sekarang balik lagi kayak ada yang orang malah bilang Orba version 2 kayak gitu kan. Jadi ya perubahan struktural bisa dilakukan, tapi kita harus konsisten mengawal isunya gitu, atau B ya kita nunggu ada gebrakan besar terus kita masuk di situ, kita raih kesempatan itu. Kayak misalnya lagi ada krisis ekonomi yang membuat legitimasi pemerintah terguncang, itu bisa menjadi salah satu critical juncture. Bukan ajakan makar ini, bukan. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan yang mungkin tadi terlewat ya. Kita masuk, sebenarnya ini pertanyaannya cocok banget sama judul diskusi kita. Ada pertanyaan, seberapa efektif oposisi dalam bentuk gerakan sosial, sementara oposisi bentuk tersebut tidak berada dalam pemerintahan? Ini mungkin menyambung juga sama tajuk diskusi kita, apakah lebih efektif dari partai politik, dan definisi atau parameter efektifnya juga sebenarnya masih cair ya. Kita nggak punya parameter yang baku. Apakah efektif itu artinya apa gitu? Karena misalnya banyak juga gerakan yang sudah berhasil, misalnya menyadarkan kesalahan pemerintah dan pemerintah sudah terbukti bersalah di pengadilan, toh akhirnya juga tidak dibayar dendanya dan segala macam, atau pemerintahnya sudah dibilang bersalah menutup akses internet, tapi ternyata pemerintahnya hampir sempat mau banding dan segala macam. Jadi sampai mana, sampai titik benar-benar terjadi perubahan atau sampai menggolkan capaian-capaian kecil misalnya, itu saya serahkan ke Mas Ali dan Mbak Zahra dan Andre juga untuk menjawabnya. Apakah ini bisa lebih efektif daripada partai politik? Soal ngomongin soal efektif enggaknya ya. Apakah saya komunis enggak? Oke. Tapi sebelum itu mungkin saya mau sharing sedikit soal mengatasi dilema partisipasi dalam gerakan sosial ya. Jadi memang di banyak gerakan sosial yang paling menjadi banyak problem itu kan mengatasi dilema partisipasi. Sedikit jumlah apa belum bisa menjadi gerakan sosial yang besar dan macam-macam gitu. Nah, apakah pertanyaannya gini, apakah kalau yang besar itu juga udah pasti akan terakomodasi kepentingannya? Kan juga belum tentu juga gitu. Artinya saya mau bilang masyarakat nggak ada satu jurus itu dalam sebuah gerakan sosial. Kalau pakai ini berhasil, maka pakai yang dipakai untuk isu yang lain akan berhasil, nggak bisa gitu. Jadi memang jangan-jangan saya mau menantang untuk pertanyaan yang lebih spesifik, di isu apa dan di kasus apa. Mari kita rumuskan strateginya sehingga tepat membingkai dan merumuskannya gitu. Jadi menurut saya pertanyaannya juga umum dan nggak ada jurus sapu jagat untuk semua gitu. Dianggap bisa berhasil di satu isu belum tentu bisa diterapkan di isu yang lain. Nah, terkait soal itu memang yang menurut saya penting adalah salah satu metode LBH Jakarta misalnya, pendekatan bantuan hukum yang dilakukan adalah dengan istilah bantuan hukum struktural gitu. Ini anak sosiologi mungkin bisa menjelaskan ini ya, bahwa yang ingin jadi dasarnya kenapa bantuan hukum struktural, salah satu dasarnya adalah capek terlalu banyak memadamkan kebakaran, itu bikin capek gitu. Daripada hanya bertarung di memadamkan kebakarannya, mendingan kita ubah sistemnya, kan gitu. Padahal yang bermasalah adalah sistemnya. Itu yang ingin diubah sebenarnya di LBH Jakarta dalam visi misinya. Maka manifestasinya adalah tidak hanya membantu, tapi adalah proses penyadaran politiknya menjadi penting.
penyadaran publiknya menjadi penting. Nggak hanya membantu di pengadilan gitu. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi ya Mas ya? Tentang apakah bisa lebih efektif daripada partai politik? Dan Apakah bisa? Saya di awal saya udah bilang bahwa ini bukan sesuatu yang berhadapan-hadapan dikotomis begitu, tapi ini adalah komplementer. Jadi biar kita juga punya imajinasi sebagai masyarakat gitu, punya imajinasi bahwa sama aja gitu. Perubahan itu bisa dilakukan lewat ekstra parlementer, juga bisa dilakukan lewat parlemen juga gitu, mengagendakan sejumlah isu dan mengegolkan kepentingan, itu bisa jalurnya beragam gitu. Lewat gerakan sosial mungkin gitu, lewat parlemen juga mungkin. Pertanyaannya kemudian, kapan ketika gerakan sosial berani menjadi partai politik, misal kayak gitu. Kan ada beberapa teman-teman yang udah mencoba Mas Ali gitu seperti ya. menghindar dari pertanyaan. Cie, Eh, saya kejar terus. melipir ya, Seperti melipir dari pertanyaan ya. saya kejar terus ya. Ini pakai Ah, jawaban ah, komplementer. Saya untuk hal-hal, untuk isu-isu yang tidak bisa diutarakan atau disuarakan, ah, artikulasi perbedaan politik. Politik tadi yang sudah tidak bisa diartikulasi atau disuarakan, ah. aspirasi yang tidak bisa disampaikan lewat partai politik, pada akhirnya orang berpindah lewat gerakan sosial. Gerakan sosial, iya. Itu. Nah, apakah Dan itu kan kemudian yang membuat ada partai baru gitu. Pembilahan profesi, pembilahan situasi kelas itu kan beragam. Nggak hanya soal agama, nggak ada hanya etnis, nggak hanya kelompok profesi dan bisnis. Tiba-tiba ada kelompok milenial, tiba-tiba ada di pemilu kemarin tiba-tiba ada Aldo yang berusaha untuk ngacak-ngacak situasinya gitu. Atau tiba-tiba ada seorang politisi yang gerah mendatangi teman-teman aktivis untuk, kok kamu vokal banget sih ngomongin golput? Ini suara kami nih yang paling tergerus nih. Kayak gitu-gitu loh. Jadi padahal menurut saya posisinya juga kalau kita lihat ya, golput paling banyak kan periode zaman SBY gitu 30%. Iya kan? Paling tinggi. Yang kemarin itu golputnya juga nggak setinggi kemarin kan gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Ada suasana baru gitu yang berusaha untuk nggak konvensional. Ini situasi partainya selalu begitu-begitu mulu nih, orang-orang tua mulu gitu. Harus ada yang baru gitu. Nah, yang baru ini yang bisa memunculkan kan gerakan sosial sebenarnya menghadapi kegerahan situasi gitu. Kita cuma dihadapkan dua, Mas, gitu ya, presidennya. Di bawah kanal sistem politiknya cuma membawa itu kan gemes banget gitu. Maka salah satunya, ya udahlah kita bikin alternatif yang lain bahwa pilihan perlawanan gitu, nggak setuju sama partai, bisa loh, ada ruangnya. Di golput itu misal, gitu. Meskipun beberapa teman-teman yang udah mencoba bikin partai juga gagal gitu. Ada teman-teman PRD dulu gitu. Lahir 3 tahun, dia kan umurnya 3 tahun, kemudian tahun 99 bikin partai, pendapatannya cuma berapa Mas? 1999, 0,7% sekian Pak. Gitu. Artinya kita bisa lihat bahwa untuk membuat sebuah partai, prasyarat di lokalnya gitu, itu memang harus kita siapkan dulu gitu. Kecuali ada partai-partai baru yang sekarang ini muncul gitu ya, yang basisnya memang uang gitu dan kelompok-kelompok kepentingan bisnis yang memang jadi mitranya gitu. Dan ada bohirnya ini Mas, gitu ya kan. Dan mereka tinggal jadi caleg dikasih beasiswa itu kan kemewahan sekali dalam hatiku. Kenapa nggak dari bawah aja ya? Kenapa lu deploy dari Jakarta? Tiba-tiba ada teman saya WA gitu, bro, saya jadi caleg Surabaya. Ya nggak apa-apa lah, saya sebutkan lah ya. Saya jadi caleg ini nih, gitu. Loh, lu kan orang Jakarta, kok lu pede nyalon dari Surabaya? Kayak gitu-gitu. Jadi model kepartaiannya sendiri menurut saya tidak didasarkan pada gerakan sosial yang ada di bawah, tapi masih lama ini
partai baru, rasa lama juga metodenya gitu. Jadi orang juga gerah sebenarnya. Meskipun wajahnya muda gitu. Yang ditampilkan milenial, otaknya masih kolonial sebenarnya gitu. Nanti bagian-bagian ini kalau mau diedit bilang aja Mas. Kita bisa masih Enggak apa-apa. nggak, saya bercanda. Oh iya. Kalau tadi hampir kesebut nama partainya pun saya bilang ntar ya kita edit aja. Enggak, tadi enggak nyebut partainya. Aman ya. Pokoknya yang itu Aman. milenial rasa kolonial. Kita langsung not gitu kok biasanya kok nanti otomatis. Iya, saya kalau bicara partai gagal saya ingatnya partai Roma Irama kok. Partai idaman. Gimana Mbak Zahra? Partai PKS dulu mengklaimnya partai gerakan loh Mas awal-awal, jangan salah, metodenya dari bawah loh. Keren loh. Benar. Kalau kita mau belajar dari partai gerakan ya, dari PKS sukses meskipun dia. pada kesininya jadi ke tengah juga gitu. Jadi nggak jelas juga gitu. Monggo Mbak Zahra, mungkin Mbak Zahra lebih pas ngomongin ini. Mbak, Gimana Mas Ikram tadi? apakah bisa lebih efektif dari partai politik? Efektifnya untuk Kayak apa tuh terserah Mbak Zahra. Alright, oke. Efektifnya apa nih gitu? Misalnya efektifnya dia menyampaikan aspirasi masyarakat, ya berarti harus efektif di apa sih bahasa Arabnya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kayak ya pokoknya kalau tujuannya itu ya itu gitu, jangan meleng-meleng kanan kiri gitu. Bahkan ketika membuat aliansi kayak yang tadi aku bilang, ketika mau menggandeng partai, ketika mau menggandeng gerakan sosial yang lain gitu, ya harus tetap jelas tujuannya. Jangan sampai ketika ada pertentangan ideologi, pertentangan tujuan, pertentangan agenda dengan kelompok lain yang digandeng itu, terus jadi merusak kepercayaan konstituennya, kepercayaan pendukungnya, kayak gitu sih. Sama ya harus survive, karena kalau nggak survive ya gimana gitu sih. Paling itu sih, kalau paling penting harus selalu relevan, bukan berarti terus semua topik ditanggepin ya, tapi maksudnya kayak berusahalah supaya topik itu terus relevan dan nggak mati, agendanya tetap ada gitu. Kayak misalnya HAM, agendanya ya overtime tetap HAM itu harus tetap hangat lah isunya, jangan sampai orang-orang tuh lupa gitu, dan harus konsisten kayak gitu. Nah, upaya untuk Atau kontestasinya itu kan di banyak wilayah sebenarnya Mas. Misalnya gini, pertanyaannya indikator salah satu kesuksesannya misalnya agendanya diterima oleh diakomodasi gitu misalnya ada salah satu teman-teman dulu itu yang membanggakan soal kita berhasil nih kelompok adat untuk dapat tanah gitu misalnya, satu isu spesifik gitu. Problem berikutnya ketika udah dapat tanah adalah juga pembagiannya gitu ya, distribusinya bermasalah gitu, batas-batasnya bermasalah gitu, atau diklaim Jokowi, diklaim pemerintahnya gitu ya, itu juga beda kayak gitu-gitu. Nah, salah satu kelompok sebenarnya yang relatif semenjak kemarin yang mengagendakan, yang agendanya cukup bisa diterima oleh pemerintah itu kan adat gitu, bikin buka lahan apa dan macam-macam. Padahal ketika dilihat lebih jauh gitu, problemnya masih banyak sekali persoalan yang muncul gitu. Jadi jangan-jangan ukuran yang dianggap suksesnya sendiri itu juga kontestasi yang berlapis gitu. Jadi apakah kalau misalnya gini, kasus Kendeng itu atau kasus Kamisan itu ketemu Jokowi kan berkali-kali Mas. Kalau bilang ketemu Jokowinya itu sebagai indikator kesuksesan, bisa. Pertanyaannya kemudian kasusnya diselesaikan nggak, kan itu gitu. Nah, ternyata di banyak kasus enggak. Ya. Gimana tuh? Jadi saya balikin lagi. Pertemuannya justru lebih efektif buat Jokowi ya Mas daripada buat Kamisannya. Nah, itu yang mungkin kita bisa lihat ya, pembilahan yang ada di lingkaran politik ini seperti apa. Posisi aktivis dilihat nggak sih? Kelompok kepentingan ini berpengaruh nggak gitu? Punya posisi yang signifikan nggak
diperhitungkan nggak sama Jokowi? Buktinya enggak ternyata. Gitu. Ini ada dua kelompok. Saya ingat betul waktu isu kasus Kendeng. Jadi kita melakukan audiensi dengan Jokowi. Kelompok sebelah gitu, PT Semen Gresik, saya sebut eksplisit nggak apa-apa, PT Semen Gresik gitu, yang juga ada komisarisnya yang juga orang istana gitu ya, itu ya juga menemui Jokowi gitu. Jadi kayak saling bersaing sebenarnya dalam hal untuk merebutkan ininya ya, kasusnya itu sendiri gitu. Oke, kita sebentar thank you Mas Ali. Kita masuk ke Mas Andre. Gimana Andre? Dari sisi media, apakah ini bisa lebih efektif dari partai politik? Ya, ya kalau saya sih sama dengan Mas Ali dan Mbak Zahra ya, memang efektif dalam hal apa, dalam skala yang bagaimana juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gerakan sosial jelas sepertinya lebih efektif dalam menampung suara masyarakat ya, karena salurannya kan kayak mampet di saluran yang lain, dan nggak jarang memang dalam skala tertentu gerakannya lumayan punya dampak gitu, atau punya apa namanya, akibat catatan lah. Misalnya kayak beberapa yang udah Mas Ali sebut tadi gitu, mungkin ukuran suksesnya yaitu bervariasi dalam setiap gerakannya gitu. Misalnya yang kayak terakhir kita lihat kan ada kawan-kawan dari Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI, SafeNet, LBH Press, YLBHI, dan Kontras yang dalam gugatan blokir internet di Papua gitu misalnya. Mereka tuh bisa memanfaatkan organisasi dan sumber daya mereka untuk menggugat di pengadilan dan menang gitu. Itu kemenangan mereka itu jadi presiden gitu, bahwa pemadaman internet. Kolaborasi juga ya antara gerakan sosial ini dan media gitu, maksudnya dengan AJI atau organisasi wartawan? Enggak sih, itu AJI karena bukan terus nempel juga. Enggak, maksudnya dalam skala tertentu mereka berhasil gitu. Gugatan kemarin tuh membuat sebuah presiden bahwa pemadaman internet itu pelanggaran HAM di Indonesia gitu. Itu keputusan pengadilan gitu misalnya. Atau ada juga soal RUU PKS gitu, meskipun sekarang kita belum masih tertunda-tunda, terlunta-lunta gitu, tapi si kawan-kawan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan itu bisa memajukan gitu sampai RUU gitu, dan terus mendorong gitu, konsisten mendorong gitu, mungkin sudah berapa 8 tahun terakhir kali gitu Mas Ikram. Jadi ya dalam skala tertentu dengan tujuan tertentu juga gitu, ya, bisa membuat perubahan gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak Ali dan Mbak Zahra, mengingat waktu kita juga tinggal 8 menit lagi. Ada yang mengatakan, pertanyaan dari Mas Miki Salman, ada yang mengatakan perubahan baru terjadi ketika irisan kepentingan antara gerakan sosial dan pihak-pihak yang memiliki kuasa menjadi cukup signifikan, sehingga tercipta critical juncture yang disebut Mbak Zahra tadi. Misalnya 1998. Okay. Soeharto nggak akan turun kalau internal Golkar dan ABRI tidak mengalami pergeseran dan melunak karena kerusuhan itu, bad for business. Yeah. Pendapat Mas Ali dan Mbak Zahra bagaimana? Critical juncture itu biasanya bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh agensi-agensi politik. Agensi politik itu maksudnya kita pelaku politik ya, orang dalam partai dan lain itu tuh bukan hal yang bisa dimunculkan oleh 1 orang, 2 orang, atau sekelompok kecil orang lah. Itu suatu yang shock yang besar. Katakan misalnya wabah besar gitu, terus yang mengubah cara seluruh masyarakat ini berinteraksi satu sama lain dan lain-lain, atau krisis moneter, itulah seperti yang terjadi di 98, sehingga
Jadi zaman Soeharto dulu kan jujur aja sebenarnya stabil ya. Jadi semuanya terjamin, semuanya seperti itu, pokoknya ya stabil gitu. Tapi kestabilan itu di-shock lah dengan adanya krisis 98 itu. Harga BBM nggak jelas, terus harga semuanya, pokoknya jadi nggak jelas lah. Di mana itu semua situasi nggak stabil, ekonomi gonjang-ganjing, masyarakat yang tadinya terjamin dan stabil itu berubah, itulah legitimasi pemerintahannya siapa namanya Pak Harto itu dipertanyakan. Itulah critical juncture itu nggak bisa dibikin oleh 1-2 orang. Tapi emang iya mungkin benar keadaan yang genting yang rusuh ancur-ancuran kayak gitu membuat ABRI melunak kayak gitu. Mungkin iya, tapi itu bukan dibentuk oleh ABRI-nya. Tapi memang ada satu perspektif dari ilmu politik yang mengatakan, ada satu cabang ilmu politik yang mengatakan bahwa demokrasi, misalnya perubahan yang populis seperti demokrasi kayak gitu tuh adalah pemberian dalam tanda kutip, adalah sesuatu yang diperkenankan untuk terjadi oleh kaum-kaum yang berkuasa gitu. Jadi misalnya orang yang berkuasa kayak kelompoknya Pak Harto, misalnya dia nggak quote-quote mengizinkan demokrasi untuk terjadi, mungkin aja nggak akan terjadi. Itu salah satu contohnya bukan di Indonesia. Indonesia kan salah satunya adalah karena tekanan luar yang membuat sistem otoritarian itu terguncang lah gitu. Misalnya di negara mana ya, di beberapa negara di Amerika Latin gitu misalnya, itu demokrasi itu diadopsi untuk memunculkan legitimasi dari presiden-presiden yang berkuasa dari kelompok otoriternya gitu. Meskipun demokrasinya sangat dikontrol kayak gitu. Misalnya katakanlah Rusia boleh kita ambil Rusia gitu, atau gimana ya, pokoknya dia mengadakan pemilu supaya kesannya mereka ini legitimate sebagai penguasa gitu, tapi sebenarnya pemilu itu juga yang memperbolehkan adalah partainya si Putin juga, maksudnya si penguasa otoriter itu juga gitu. Jadi ya itu salah satu perspektif di mana kayak sebenarnya demokrasi yang ada, kebebasan yang ada ini ya ilusi aja. Cuma tetap ada critical juncture yang membuat permainan-permainan politik tinggi kayak gitu akhirnya terguncang juga. Di situ adalah tempat di mana aktor-aktor politik, gerakan sosial kita gitu, atau partai-partai yang lain yang ada di luar pemerintahan itu bisa masuk dan berubah sistemnya gitu. Silakan Mas Ali. Secara spesifik kan udah dijawab oleh Mbak Yara. Kalau saya sih berimajinasi soal gerakannya sendiri ya. Kalau menurut saya situasi pembelahan kelas sosialnya terus berkembang dan berubah. Saya lagi membayangkan kemarin kan ada salah satu staf presiden yang muda itu siapa namanya yang tiba-tiba mengundurkan diri. Wah, nggak boleh sebut nama merek ya. Oke. Oh. Misalnya ada yang mengundurkan diri. Saya membayangkan itu kalau di orang-orang tuanya berani nggak ya mengundurkan diri, berada di sebuah posisi politik tertentu, kok ada ya? Berarti dia cukup independen nih anak muda, gitu, cukup punya keberanian dan macam-macam. Mungkin di generasi kita sebel terhadap penanganan COVID nih, gitu. Menterinya kita suruh mundur, kagak mau mundur-mundur kan, gitu. Jadi kayak kadang saya membayangkan begini. Ini situasi generasinya terus berubah, berkembang, begitu ya. Begitu juga untuk memunculkan gerakan-gerakan barunya, untuk terus mengembangkan itu. Dulu ketika isu reformasi di korupsi ini muncul, justru yang pertama kali ini mereka teman-teman aktivis tuanya. Mana mungkin sih lu bikin gerakan apa, pakai Gejayan memanggil, Gejayan apa, dicengin dulu awal-awal Gejayan memanggil pertama muncul sebenarnya. Yang ngecengin aktivis tua, gitu, yang pesimis. Nggak mungkin anak sekarang bikin gerakan, udah milenial, terlalu hedon, apa dan macam-macam kan gitu anggapan. Padahal menurut saya enggak, gitu, dan mungkin terjadi dan cukup dinamis gitu, meskipun cair. Cara-caranya berkembang terus gitu.
Dan kita lihat metode komunikasinya ke publik cukup baik loh. Gerakan reformasi di korupsi, khususnya Gejayan Memanggil ya, gitu. Mereka punya model komunikasi yang bisa diterima anak muda, menyampaikan politiknya juga bagus. Jadi saya lagi membayangkan bahwa memungkinkan sekali sebenarnya untuk membuat gerakan-gerakan yang lebih besar gitu secara kuantitas, secara mutu, jangan-jangan juga bisa kita perkuat lagi gitu. Dengan apa ya? Saya nggak karena beberapa kali kita ini teman-teman aktivis pernah mencoba bikin partai sebenarnya kan namanya Partai Hijau, Mas. Gitu. Udah 3 kali pemilu setahu saya, gitu sejak dulu dari zaman SBY. Tapi posisinya sendiri juga nggak besar-besar dan juga nggak punya cukup sumber daya untuk bisa bergerak lebih maju menjadi partai politik gitu, karena hambatannya besar sekali soal dana dan macam-macam. Padahal kalau melihat kekuatannya di antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang paling pede, yang paling besar itu adalah isu lingkungan, khususnya Walhi gitu. Jadi waktu itu kemudian mereka berani kan membuat partai politik gitu. Tapi ya begitu. Pada akhirnya apa ya? Kayak nggak ada yang menangkap situasi barunya anak mudanya untuk tergabung dalam partainya, kok saya melihat nggak muncul gitu. Itu mungkin harapan saya sekaligus agak curhatan sedikit, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Mas. Oke, sudah 17.30 sesuai jadwal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan lagi, sebenarnya bisa lewat Twitter saja, Zahra @Zahra Amalias, lalu Ali Nur Sahid, dan @Dre_Andre. Saya Ikram Putra, atas nama The Conversation Indonesia, mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di diskusi-diskusi berikutnya. Selamat sore. Selamat sore.